Hai, assalamualaikum temen bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman di rumah buat bareng-bareng bikin hiasan rambut atau hiasan di kepala ya. Sejujurnya rencana minggu lalu adalah kita akan bikin model sirkam kayak gini ya, untuk dipasang di rambut. Tapi ternyata kemarin ada pesenan, terus bikin hairpiece, terus pakai sirkam, terus sirkamnya habis. Jadi bahannya nggak ada buat bikin model ini guys, maaf ya. Tapi bahan sudah dipesan, insya Allah minggu depan kita bikin yang model ini. Nah, untuk menyambut kekosongan, masa terus gak ada bahannya, kita gak bikin pagi-pagi ya kan. Kita akan bikin teret. Nah, tak ada sirkam, bando pun jadi. Nah, kabar baiknya bando ini lebih mudah dipakai ya guys, buat kita yang berhijab. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin apa tuh, Gucci challenge, nih kan kerudungnya model gini ya, terus pakai kacamata gitu. Nah, dikasih bando biar keren. Atau bandonya mau dipasang agak ke depan sini biar hits ala-ala. Wah, gimana guys? Bisa jadi inspirasi ya, mudah-mudahan ya. Bisa ditaruh di sini. Bisa ditaruh di di mana-mana gitu. Oke, sekarang kita siapin aja bahan-bahannya terlebih dulu. Yang pertama kita harus siapin manik-manik yang lebar ya. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Khotim, Mbak Ida, Mbak Iva, Masya Allah banyak ya. Mbak Heni, wah hai Mbak Heni, Mbak Laras, Mbak Yunita, selamat bergabung semua teman-teman. Mbak Una juga. Nah, pertama kita siapin dulu manik yang lebar. Tujuannya apa? Supaya tentu saja cepat jadi ya. Karena ini adalah besar sekali. Jadi ya ini juga besar banget. Kalau misalnya teman-teman mau pakai mutiara, maka perlu mutiara barok-barok yang lebar gini, atau kerang yang warnanya putih. Terus bisa juga kita pakai manik kaca. Ini juga ada yang lebar-lebar gitu ya. Pilih yang warnanya senada biar hasilnya lebih bagus. Nah, ini saya juga pakai model kristal kayak gini untuk juntai di pinggir-pinggirnya. Terus jangan lupa setelah kita siapin manik-manik yang lebar dan panjang ya, manik panjangnya bisa juga kayak gini ya. Oke, kita siapkan manik yang bulat-bulat. Manik bulatnya terdiri dari ukuran 12 mm yang paling besar sampai yang paling kecil kita bisa pakai yang size 8 mm. Teret. Nah, bener banget kalau misalnya ditaruh di kompartemen gini, terus terang ini akan sangat membantu pekerjaan kita jadi lebih rapih ya. Soalnya ini tuh kayak bikin milih-milihnya jadi lebih cepat. Wah, oke Mbak, nanti tutorial hijabnya coming soon ya. Dan yang jelas jangan lupa guys, penitinya nih Swarovski, wah, buatan Mbak Wahyu Indahyani. Nah, nanti saya kasih linknya ya. Ini keren banget, simple tapi langsung tanpa cetar membahana ya dari jauh ya. Nah, buat yang mau pesen nanti bisa kontak Mbak Wahyu Indahyani. Atau kita sih panggilnya Mbak Wahyu ya. Dia ARMY loh guys, ARMY. Jadi fans BTS mungkin begitu ketemu langsung bisa ngobrol bagaikan keluarga akrab ya. Oke, jangan lupa juga setelah bahan-bahannya siap, kita kasih juga ini ting kawat super koleksi Kiki. Jadi kawat ini bahannya stainless, sebenarnya banyak juga di pasaran kawat stainless yang serupa. Tapi kalau teman-teman udah nyobain, biasanya akan terasa bahwa kadang-kadang kalau belinya dari toko yang berbeda, kawatnya jadi beda juga ya. Jadi walaupun judulnya sama-sama ukuran 0,4 gitu, pas dipakai yang ini kok keras banget, yang dari toko itu kok gampang putus gitu. Nah, setelah saya coba berkali-kali dengan banyak jenis kawat dari beberapa tempat, yang ini tuh benar-benar yang menurut saya paling pas buat bikin-bikin. Wah, Mbak Wahyu hadir nih guys. Wah, Mbak Ida juga ARMY ya.
BTS lover hadir semua. Wah, ini pasti kalau lagi live bareng bajunya ungu-ungu gitu, cie. Oke, kita ambil dulu kawatnya ukuran 0,4 ya. Mbak, saya nggak punya nih kawat stainless, kawat super yang Mbak Kiki pakai. Bisa nggak saya ganti dengan kawat lain? Sebenarnya bisa aja ya. Tapi nanti mungkin akan ada sedikit yang lebih terbatas. Maksudnya ketika kawatnya berbeda, mungkin desainnya jadi nggak bisa bikin juntai gini ya. Ini kalau kawatnya nggak kuat, juntainya ini nggak akan bisa kokoh. Nih, walaupun dia jauh, dia kokoh. Nah, ini kalau kawatnya bukan kawat super, biasanya dia lebih cepat putus dan uglik-uglik gitu ya, letoy. Oke, kita potong dulu. Kali ini saya akan bikin yang warnanya biru, karena kebetulan ngambil bahannya warna biru ya. Oke, kita ambil satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter lebih sedikit. Kenapa kok harus satu tarikan tangan sih Mbak? Saya perhatikan kayaknya di setiap tutorial mau bikin bros besar, mau bros kecil, selalu satu tarikan tangan. Karena kalau lebih besar dari satu tarikan tangan, biasanya kawatnya akan gampang buletisasi. Nah, kalau dia buletisasi, kawatnya keriting, jadi cepat putus. Di samping juga di tangan jadi nggak enak ya, jadi kayak sakit gitu. Nah, ini kita taruh, lipat jadi 2. Kawatnya. Kalau tangannya masih halus, gunakan tang jepit. Jepit di paling pojoknya manik yang lebar. Oke. Ya. Gini. Lalu kita ambil lagi manik lebar berikutnya. Ini teman-teman boleh modifikasi ya. Jadi nggak harus pakai kerang semua. Boleh dengan bahan lebar lain. Ini lalu lipat, kembalikan ke tengah atau ke poros awal. Gini ya, terus diputar lagi. Jadi setiap kali masang sebaiknya diputar. Nah, untuk berikutnya kita bisa mulai variasi nih. Di sini kita kasih bahan lain, atau saya kasih tetap kerang dulu aja ya. Soalnya kayaknya bahan saya dikit. Nih, 1 ya. Sini 1, lipat ke bawah, tahan, lalu diputar lagi. Oke. Ini masukkan lagi di sebelah sana, lipat baru ditahan. Nah, ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan kemarin ya, di minggu lalu ada yang nanya, Mbak, kalau misalnya udah terlanjur bikin untuk bagian tengah, saya sudah terlanjur pasang 4 kelopak, bisa nggak brosnya jadi motif yang panjang? Bisa ya. Jadi ini kan kelopaknya 4 di sini, sepintas bikin brosnya kelihatan kayak membulat ya. Tapi kalau teman-teman mau panjangkan, cukup dikasih. Nah, kali ini saya variasi ya, pakai manik yang bentuknya cam, daun, dengan lubang di salah satu sisi. Nah, ini kalau masang di salah satu sisi ini relatif lebih sulit. Caranya adalah nih, jadi lubangnya cuma ada di sini gitu. Pasang 2 kawat sekaligus ke dalam sini. Ya. Nah, kunci dia terpasang dengan baik adalah ini dilipat ya, kawat dari bawah naikkan ke atas, kawat dari atas turunkan ke bawah frame. Lalu daunnya dipegang, kawatnya dijepit, ditahan supaya pada saat diputer daunnya dia kawatnya berhenti. Kalau kawatnya nggak dijepit, maka posisi kawatnya akan terus bergerak-gerak, nggak bisa kuat. Kalau kawatnya ditahan, dia akan seret lurus kayak gini. Nah, Mbak, gimana nih kalau masih jatuh? Iya, saya pun jatuh ya, jadi nggak langsung tegak. Tapi perlu diperhatikan, ini kan nanti kalau dipasang ada penampang bawahnya ya, yaitu daunnya yang di bawah ini. Nah, dia akan ketahan di daunnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap pengen ini lebih tegak, caranya adalah kawat dari bawah naikkan ke atas, lilitkan di daunnya sedikit ya. Set.
Lalu naikkan ke atas lagi kawatnya, turunkan ke bawah, tahan, lalu diputar lagi. Oke. Dilihat. Kelihatan guys, kelihatan. Nah, ini tuk 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 gitu ya. Tuk 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 tuk, dia tetap kuat karena posisi kawatnya. Selanjutnya kita pasang lagi ya biar seimbang. Satu di kanan, satu di kiri. Ayo Mbak, boleh kok lihat deket-deket sini. Iya ya, kalau teman-teman pas hari Rabu lagi mampir ke toko koleksi Kiki, terus mau lihat dari dekat, boleh ya. Set nih, diputar lagi. Kenapa? Terus diputar biasa. Pokoknya gini, setiap kali bikin bros tanpa sarangan, kuncinya adalah kawat dari bawah arahkan ke atas, kawat dari atas arahkan ke bawah. Kawat dari kanan arahkan ke kiri, kawat dari kiri arahkan ke kanan. Kenapa kok selalu bersilangan? Itu fungsinya untuk mengunci ya. Jadi biar dia nggak gerak-gerak lagi. Apaan sih? Nah ya, jadi ini ya teman-teman, tung 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 tung. Nih kalau kita uji coba tung 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 tung, daun itu akan tegak berdiri. Emangnya dia berdiri? Maksudnya nggak goyang gitu ya. Selamat pagi teman-teman yang baru bergabung, Mbak Wici, Mbak Email, Mbak Kiara. Selamat gabung ya. Nah ini terus dia daun sudah dikasih. Terus misalnya kita terasa kurang panjang ya kan, kita pengen sirkamnya. Oh iya lupa sirkamnya nggak ada ya. Jadi kita pengen bandonya lebih panjang gitu kan, kayak gini. Maka kita bisa tambahkan lagi another manik-manik lebar. Yaitu kali ini saya pakai manik kaca. Nah ini buat teman-teman yang pengen bereksperimen pakai manik kaca khas Indonesia ya. Di rangkaian brosnya nggak usah takut-takut. Pilih aja warna-warna yang polos tanpa corak dulu kalau mau lebih aman ya. Karena kalau pakai yang corak itu biasanya kan relatif terlalu banyak ya warna yang dihadirkan di setiap manik, sehingga mungkin mix matchnya itu jadi lebih sulit. Nah. Tegak bersambung jadi huruf ini ya. Dulu pelajaran IMLA, aduh kelihatan banget tuh. Siapa yang dulu waktu sekolah ada pelajaran IMLA-nya guys? Menyimak ya. Itu harus menggunakan huruf tegak bersambung. Kalau nggak tegak bersambung nanti langsung dimarahin sama pak gurunya. Ini kawat dari bawah, naikkan ke atas gini ya. Terus lipat kawatnya ke atas, tahan. Kawatnya udah sampai di bawah lagi, kawatnya dijepit pakai tangan, ini diputar. Mbak, ini kawatnya didobel ya waktu masukin manik kaca. Bener, saya untuk manik kaca ini pakai 2 kawat sekaligus. Karena manik kaca ini relatif tebal ya, lubangnya besar, sehingga kalau biasanya cuma 1 kawat dia relatif lebih gampang uglik-uglik atau lebih gampang goyang. Tapi kalau dia langsung gini ya, teman-teman bisa perhatikan, dia lebih cepat tegak dan lebih stabil karena biasanya lubangnya manik kaca itu besar-besar. Nah ini juga untuk menjawab pertanyaan, Mbak saya bikin bros dari manik kaca kok nggak bisa firm ya, nggak bisa stabil gitu hasilnya. Coba lakukan dengan 2 kawat sekaligus. Karena kalau kita perbesar kawatnya jadi ukuran 0,5 atau 0,6, pada saat dipelintir itu lebih gampang coklek ya, putus. Coklek. Nah gitu guys. Oke, selanjutnya ini karena kawatnya udah minimalis alias tipis banget, nggak bisa dipegang, maka saya akan memakai bantuan tang pun apren. Pakai tang buat menahan ya di bagian tengahnya ini. Menggerakkan ke belakang. Setelah dia di belakang, jepit pakai tangan, tetap selalu jepit, lalu diputar. Nah, jadi pada saat kita bikin bros yang lebar-lebar, kunci utama pertama banget yang harus diperhatikan adalah
frame bawahnya itu harus kuat ya. Kalau enggak nanti ceblok, jatuh. Aduh, kan nggak enak gitu ya pas dipakai di bando dia jatuh karena dia besar. Nah, ini kayak gini ya guys, bando yang akan kita buat. Jadi nanti kalau mau bikin challenge yang kekinian itu teman-teman akan semakin cetan bahana. Aduh, ini karena nggak ada telinga buat menempel ya, jadi dia gampang jatuh. Jadi kalau pakai bando kita mungkin yang berhijab harus kayak ala-ala pakai mahkota gitu, ke samping belakang sedikit. Oke, selanjutnya kalau sudah jadi gini, gimana Mbak? Oh, saya masih tetap pengen lebih panjang. Maka saya akan potong kawat lagi, kawat super ukuran 0,4 sepanjang 1 tarikan tangan atau 1 meter. Jadi bedanya bros kecil sama bros besar itu apa sih? Kalau bros kecil bikinnya juga pakai 1 tarikan tangan kawat, tapi cuma 1 kali. Tapi kalau brosnya besar mungkin kita butuh 3 sampai 4 kali 1 tarikan tangan, atau sekitar ya 5 meteran kawat lah ya habisnya. Nah, kalau manik-manik yang dipakai lebih kecil lagi, maka biasanya kawatnya akan butuh lebih panjang. Itulah kenapa kalau bikin tutorial di bikin-bikin pagi-pagi, saya tuh suka banget pakai manik yang besar-besar. Karena di samping biar hemat kawat guys, juga supaya cepat selesai. Kalau misalnya pakai manik kecil-kecil, memang jadinya lebih manis ya. Jadi kayak lebih anggun gitu jatuh manik-maniknya. Dan biasanya juga nggak terlalu berat hasilnya. Cuman ya itu, kalau dia pakai manik-manik yang kecil jadinya lebih lama. Makanya jangan heran kadang-kadang brosnya ukurannya sama gitu ya, sama-sama 8 kali 10 misalnya, tapi yang ini kok lebih mahal ya dibandingin yang itu. Karena bisa jadi selain bahannya udah beda, proses bikinnya juga lebih lama atau lebih rumit dibandingkan yang harganya lebih murah. Jadi ukuran bros itu tidak serta-merta menjadi patokan harganya itu berapa. Buat teman-teman yang baru mulai bikin aksesoris sebagai usaha, diperhatikan betul harga bahan baku yang dipakai berapa. Jangan, kadang-kadang kita pengen cepet gitu ya, terus kita cek harga tetangga aja, kira-kira tetangga jual berapa, kita terus jual di harga yang mirip biar pasarannya sama gitu. Ternyata tetangga kita itu pakai bahan yang dia beli secara grosiran mungkin, atau dia beli dalam jumlah banyak sehingga harganya lebih murah. Bisa jadi juga kota tempat tinggal kita itu lebih jauh dibandingkan dia, sehingga sebenarnya walaupun harga belanja bahan kita itu sama, tapi ketika dijumlahkan dengan harga ongkos kirim, nah harga bahan baku kita itu sebenarnya lebih tinggi. Nah, maka kalau kita sekedar ngikut orang berapa harga jualnya, kemungkinan besar persentase keuntungan yang kita miliki itu akan berbeda gitu ya. Itulah kenapa kadang ada orang yang usahanya bisa bertahan lama, ada yang saya udah laku banyak sebenarnya, terus bikin banyak juga, tapi kok kayaknya nggak menguntungkan ya bisnis yang saya geluti ini. Apa yang salah? Bisa jadi pada saat kita menghitung harga jualnya memang laku, tapi margin keuntungan yang kita terima itu sebenarnya minus, alias kayak ya kita kerja sih tampak laku, namun sesungguhnya itu seperti kerja bakti saja. Ya, sering terjadi ya, tapi paling nggak kita sudah dapat pengalaman lah guys. Jadi jangan berkecil hati kalau ngalamin hal itu. Mungkin ya itu sebuah proses yang harus kita lalui untuk naik kelas ya. Cie bahasanya motivator banget. Halo. Aduh, ternyata banyak ya teman-teman yang ngalamin juga kebetulan bikin usaha, lokasinya ada di kota yang jauh, sehingga biaya pengiriman, terus biaya mau kirim ke pelanggan mahal, mau beli lagi juga mau beli bahan juga nggak murah gitu. Jadi ini jadi semacam apa ya, tantangan tersendiri lah. Nana sudah hadir di tengah kita guys. Oke, kira-kira kayak gini ya tampilannya. Lumayan lah ya, lumayan panjang. Selanjutnya kita akan langsung saja pada tahap mengisi bagian tengah-tengahnya. Oke guys.
Kenapa? Nana mau ikut. Nah, untuk ngisi manik-manik yang di tengah, saya akan gunakan warna yang senada, yaitu biru-biru Wardah gimana gitu. Biru Wardah gimana gitu. Aslinya saya nggak tahu nama biru ini apa, guys. Jadi dinamain gitu. Iya. Kayaknya ini belum 15 menit nggak sih Mbak Ruli, kok Nana sudah hadir di tengah kita ya. Nana nanti jatuh. Jangan. Nah, untuk masukin manik-manik yang bulat, caranya sama ya, kawat dari bawah naikkan ke atas. Kalau kawatnya sudah di atas, masukkan mutiaranya atau batu yang bulat. Nah, lalu diatur batunya ini, kawatnya diarahkan lagi ke bawah. Kalau kawatnya sudah di bawah, tahan kawatnya. Lalu jepit. Nah, jangan ikut-ikut. Lalu diputar. Setiap kali masang batu, diputar. Nah, ini jadi. Oh iya, Nana mau nggak pakai? Nah, gini nah bener. Ih, tante pinter banget. Taruh di telinganya ya. Ih, cantik banget, masya Allah. Coba nah, Nana boleh duduk di sini deh kalau Nana pakai bandul. Berat ya. Nana rambutnya halus banget. Oke, gimana? Bagus. Kalau gini cantik. Aku jadi masker. Nah udah nah. Nana jadi masker. Nana jadi masker. Jangan. Nanti kita nggak selesai nih. Oke guys, maaf ada iklan tadi. Ini punya mama. Iya, itu punya mama. Taruh di sini dulu ya. Nah, terus kawat dari atas, dari bawah tadi ya, kawatnya dari bawah kita naikkan ke atas. Nah nih. Mudah-mudahan tidak membuat konsentrasi terganggu ya, teman-teman. Kawat dari atas, lipat lagi, arahkan ke bawah. Oke, sip. Oke. Nah, terus kalau kawatnya udah di bawah gini, tahan, terus ini diputar supaya nih jarak antar batunya itu dia. Nana jadi bawa-bawa. Kebayang ya teman-teman ya, dia rapi. Nana mau pakai, ini mau buatin yang enteng ya. Iya, yang enteng aja. Ya? Mbak, berarti teknik yang dipakai di bando ini bisa dibikin juga ya dijadikan bros. Bener Mbak, bisa dijadikan bros ya. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak mau ini nempel terlalu lama di bando, atau misalnya mau dibuat fashion show gitu ya, pasti habis fashion show mau dijualnya sebagai bros aja karena jarang kan orang pakai bando dari bahan manik-manik gitu. Ya udah, pas fashion show kita pasang di atasnya di atasnya bando tadi, tapi pas sudah selesai fashion show kita lepas, langsung kita tambahkan peniti. Nanti saya bantu kasih tutorialnya juga ya. Jadi lebih fungsinya itu lebih applicable untuk dipakai sehari-hari. Jadi emang sering banget kadang-kadang kita pas fashion show bikin kalung tuh panjang banget ya. Pas laku orang nanti nanya, Mbak bisa nggak dipendekkan kalungnya? Jadi kita pun bisa jual dengan versi yang lebih nggak ngartis banget. Jadi kadang kita suka modelnya tapi ya ampun kalau pakai yang sepanjang itu buat sehari-hari gimana ya gitu. Jadi malah bingung.
Nah, terus kita hadirkanlah versi yang lebih sederhananya. Jadi pada saat bikin desain, kalau mau diparadikan harus dipikirin juga. Nanti pada saat dijual lagi, model seperti apa ya yang cocok. Bener banget. Jadi kadang-kadang lakunya itu nggak persis sama dengan yang ditampilkan saat fashion show. Kenapa kok yang di fashion show harus yang ukurannya besar dan cetar? Karena kalau dia kecil biasa-biasa aja, seringnya nggak kelihatan ya di panggung ya. Jadi peruntukannya memang berbeda. Kecuali kalau dipakainya mungkin untuk pemilihan lomba putri remaja lingkungan hidup gitu ya, kan suka ada tuh. Nah mungkin aksesorisnya jadi cocok pakai bandu dibandingkan dia kalau pakai kunde kan terlalu berat. Nah ini guys kira-kira ya teknik masangnya tuh sama kayak tadi semua. Kawat dari bawah naikkan ke atas, kawat dari atas naikkan ke bawah. Nah ini tampilan belakangnya kalau kita pakai kawat super dengan teknik di pelintir tadi, ini lurus satu panjang ya. Sehingga kalau nanti dipasangin bandu dia akan ketutup alias di bawah sini tuh plat bandunya. Nah buat teman-teman yang ngalamin di bagian sini mungkin agak terbuka ya posisi batu-batunya kayak gini. Ini jangan ditambahin ke atas dengan manik-manik lain, tapi lebih baik kawatnya tarik lalu dikelilingkan di sekitarnya batu. Nah, ya untuk ngerjain ini nggak bisa kesusu ya, karena kalau kita buru-buru banget, detail-detail kecilnya itu akan terlewat. Tapi kalau kita juga terlalu hati-hati, biasanya nanti malah nggak selesai-selesai. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan warnanya sebenarnya ya udah cantik sih, tapi biar lebih, oh iya Nana bagus banget. Lebih cetar kita akan kasih kristal yang warnanya lebih terang atau lebih gelap. Ini dari itu tadi lukisannya Nana guys. Dia mau menunjukkan. Iya bagus gambarnya. Maaf ya, ini penuh dengan iklan. Dari Mbak Cika, pertanyaannya Mbak Kiki, manik gelas pernah ya retak atau pecah waktu dipelintir sama kawat? Gini Mbak, pecah itu biasanya ketika sudut pelintiran atau posisi pas melintir itu tidak tegak lurus. Saya tunjukkan ya. Dulu saya sering banget kalau bikin pakai Swarovski itu dia gupil ya, atau retak kecil di pojokan kristalnya. Ternyata itu terjadi kalau pada saat melintir. Nana, sini mama tunjukkan. Ini gambarnya Nana guys. Hai. Udah semua udah lihat. Udah nah. Bye. Sorry. Maaf ya, ini saya tunjukkan. Ini Mbak Cika. Pada saat dipelintir itu sebaiknya arah kita gerakkan tangan itu tegak lurus. Jadi walaupun nanti mau agak dipelintir, tapi kalau bisa lurus gini. Ya. Nah, ketika kita melintir dia agak miring gini. Nah, ini akan agak miring. Jadi antara kawat bawahnya sama ini miring. Ini bisa menyebabkan retak atau sompel di ujung-ujung rangkaiannya. Coba nanti diperhatikan, terutama kalau bentuk bentuk maniknya itu wajib gitu ya, yang ujungnya tajam-tajam kayak tetes, itu dia gampang banget bisa putus. Nana sini dulu boleh ya. Terus gambar Nana rusak tadi. Enggak rusak, cuma ditaruh gitu aja kok. Ya. Coba mama lihat. Bagus gambarnya. Kan mama sudah pernah lihat. Ini. Hah? Oh iya.
Ikan dosa. Enggak. Nah, biar lebih cantik kita akan kasih Mama, topi hujan, Ma. kayak gini. Mama hujan. Jadi topinya besar, lalu kita kasih kristal. Nah, pemberian topi seperti ini juga untuk bisa ngejaga ujungnya ya, Mbak Cika tadi, supaya dia nggak langsung kena ke hawa. Terus ini juga ngasih aksen di rangkaian. Nih, nanti kalau dia sudah dipasangin topi, dilipat ke bawah, tahan kawatnya di bawah, lalu diputar lagi. Ini saya tunjukkan lagi ya kalau dia sudah. Nih, seperti ini ya. Terus misalnya ini jauh. Ini saya pakaikan topinya yang kecil. Terus kita masukkan kristal. Nih kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini jauh ya dia. Kita pasang jauh, lipat ke bawah, di bawah ditahan. Ini diputar. Jadi ini kawatnya ngelewatin frame-nya, ngelewatin bagian luarnya kristal. Nah, jadi pas diputar kalau bisa tegak lurus nih posisinya kawat, sambil ditarik jauh. Jadi dia hasilnya akan lurus gini, seret, ya. Dan ini juga minim menyebabkan putusnya atau pecahnya ujung-ujung kristal. Iya ya, biasanya kalau baru pertama memang lumayan pedes ya. Apalagi kalau kawatnya semakin pendek. Jadi kalau semakin pendek kawatnya, iya, maka akan semakin keras keras kawatnya sehingga makin banyak tenaga yang kita perlukan. Oh iya, ya ampun hujan. Nana mau Yakult nggak? Nana minum Yakult aja dulu di dalam. Cepet. Nanti kesini lagi ya. Jam 10 kesininya, boleh? Nanti saya jual ya, Bu Ati. Saya punya tapi sedikit gitu, Bu. Kemarin waktu saya beli pertama saya masih nggak kebayang dibikin apa, tapi dibikin jadi gini cakep ya. Ini warnanya juga ada macam-macam. Nana, jangan gitu lah. Ini sisa kawatnya ditarik di atas ya, ditaruh di selipan batu-batu. Biar apa? Biar bagian tajamnya nanti nggak melukai rambut pada saat dipakai. Kita ambil lagi kawatnya. Satu tarikan tangan bisa. Ini lalu kita sambung lagi. Cara nyambung kawat gimana? Masukkan aja di dalam rangkaian, teman-teman. Ya. Terus dilewatkan lagi ke atas rangkaian. Ini jadi kalau dicekluk. Iya enggak lepas. Sudah datang tim penyelamat guys, regu penyelamat untuk membawa Nana main-main ke rumah Yangti. Makasih Mbak Endang, Didit. Ya jadi benar, cuman dilengketin gitu aja. Dadah Nana. Nanti kita gambar lagi ya. Iya ya. Makasih ya Mbak. Waalaikumsalam. Terus kita ya di sisi-sisinya. Wah terima kasih sekali Mbak Ruli udah ngingetin. Mbak Kiki sudah 941 loh. Udah tinggal sebentar lagi waktunya. Wah iya. Nah ini memang paling rumit adalah menghentikan ya. Jadi kadang kalau kita udah mulai masang juntai, nambahin rangkaian manik, itu pengen terus ditambahin sehingga kita kayak aduh
kapan berhentinya ya, itu sampai bingung saking semangatnya nambahin kawat. Tapi saya sih biasanya pakai hitungan, ini kan udah 3 kali kawat ya. Nah, biasanya kalau udah kawat keempat sudah saatnya berhenti. Udah jangan ditambahin lagi, karena di samping rangkainya nanti jadi besar banget, berat banget juga dipakainya, nanti jadi lebih nggak nyaman ya. Nih terus dipakai. Ini warnanya frozen ya, mengangkat tema Princess Elsa dan Anna. Jadi nanti kalau Anna pakai baju Elsa-Elsaannya bisa pakai bandu ini. Set. Ya, jadi diperhatikan kalau dipelintir, tarik tegak lurus dulu. Jadi kalau bau diarahkan, nanti setelah dia jadi rantingnya lurus baru dibengkokkan ke kanan dan ke kiri. Tapi pas dipelintir pertama dia lurus dulu. Gimana tampilannya Mbak? Tampilannya gini guys. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, masih belum selesai ya, ini masih ada juntai lagi. Gimana yang di rumah, ada yang ikutan praktek bikin juga? Kemarin kayaknya Bu Ati ya yang sudah langsung bikin model bros panjangnya, terus langsung laris juga guys. Nanti kalau teman-teman nyobain praktek, posting di Instagramnya, kasih hashtag bikin-bikin pagi-pagi, bisa mention kita juga. Nanti bisa kita bantu untuk repost dan share di Instagramnya Koleksi Kiki. Siapa tahu ya, ada yang lihat dan berminat untuk langsung meminang buah karya teman-teman untuk dibeli. Karena terus terang yang saya posting di bikin-bikin pagi-pagi ini nggak semuanya saya jual ya. Karena kalau kayak terlalu banyak macam barang yang dibuat untuk dijual, jadi bingung sendiri yang jualan. Jadi walaupun bisa bikin, biasanya bros-bros yang kita jual di Koleksi Kiki modelnya masih ada di gaya yang itu saja, dengan visi misi biar lebih praktis juga dan lebih murah ya bahan baku yang dihabiskan. Karena ketika kita mulai jualan dan bikinnya itu macem-macem banget di toko kita, otomatis model yang dibutuhkan juga makin besar. Ini dari Mbak Nawang Sariluki. Mbak, kalau bahan bros-bros dari kerang kelopak yang berat, ada tipsnya nggak ya buat penitinya biar nggak risiko jatuh brosnya kalau dipakai? Nah, jadi sebenarnya Mbak, ketika bahan brosnya berat, yang pertama memang posisi arah penitinya harus diperhatikan ya. Jadi penitinya itu nggak boleh terlalu ke bawah. Nggak boleh terlalu ke bawah, kata-kata macam apa itu, mungkin jadi bingung ya. Mungkin gini aja. Nih saya baru bikin bros. Ini bros ya. Jadi kan kalau kita perhatikan bros ini dari sini sampai sini ya panjangnya ya. Naruh penitinya nggak boleh di sini-sininya Mbak. Di batas sini. Kenapa? Karena bagian atas lebih berat. Sama, kalau bisa naruh penitinya di bagian yang saya tunjuk ini. Jadi sepertiga dari atas. Lalu tips yang kedua adalah ketika manik-maniknya berat, maka kain yang menampang brosnya juga harus tebal. Jadi kalau misalnya ini brosnya ini ya, kita pasangnya di kain yang selembar, saya pakai ini kain jilbabnya selembar aja saya masukkan. Ini nggak usah lah ya, mau penitinya di atas sepertiga, di atas banget, dia pasti akan jomplang, itu no doubt, tidak usah diragukan. Tapi coba nih ya, tuh dia pasti akan jatuh guys.
Tapi kalau misalnya bros yang sama ya, saya selipkan di sini. Kebetulan baju saya ini ada dalamannya lagi, jadi ada kaos dalamnya gitu, dan ada bajunya, jadi kayak ada 2-3 lembar kain lah ya. Nah, ini saya masukkan peniti nya di sini, set ya, dia akan nempel. Jadi brosnya sama tetap, tapi ketika brosnya itu dipasangnya atau cara masangnya salah, ya dia pasti akan jumpling. Ya, aduh makasih ya Mbak Ruli. Dia tetap akan dingkluk atau goyang gitu ya. Jadi however kadang bukan salah brosnya, tapi salah kita yang make, yang nggak tahu cara masangnya. Nah, ini saya pasang lagi di tempat lain pun ya, misalnya agak ke bawah. Nah, ini dia akan dia tetap akan tegak. Jadi kadang-kadang kan iya orang dipasangnya di atas. Nah, cuman kalau misalnya kita masangnya mungkin di bagian tubuh yang berlekuk di dada kita gitu maksudnya, jadi otomatis bentuknya juga nggak akan setegak ketika di bagian dada kita, di area yang lebih bidang atau rata gitu ya. Sehingga yang pesan pentingnya adalah buat teman-teman yang jualan aksesoris, jangan sekedar jualan aksesorisnya, tapi sertakan juga cara pasangnya, foto pas dipakai gitu ya. Karena brosnya bisa jadi sama loh ya, tapi kenapa yang itu lancar banget orderan, yang ini bahannya sama pun teknik bikinnya sama. Ternyata bisa jadi karena orang yang ngelihat postingan bros kita itu banyak yang mengagumi, ih lucu ya, gemes banget. Tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya yang paling dalam dia bertanya-tanya, aduh kalau aku punya bros itu mau aku pakai kemana ya, dipakai sama baju apa ya, apalah. Jadi pertanyaannya panjang. Lain kalau kita sudah kasih gambaran gitu pada saat mau jual. Misalnya kayak tadi ya, ini sengaja saya pilih warnanya biru ini karena saya mau, kebetulan anak saya punya baju Frozen, cuman belum punya bandonya. Nah nanti kalau ini udah jadi akan jadi bando Frozen. Nah, orang langsung kebayang, kebetulan nih anakku juga punya baju Frozen, nanti aku bikinin yang warnanya biru kayak gitu juga, biar nanti ada bando Frozen ala Frozennya. Bayang ya. Nah kadang-kadang sentuhan caption itu sangat membantu orang untuk membayangkan nanti aksesorisnya itu dipakai gimana, sama apa, buat acara apa, baju apa gitu. Nggak terasa guys, sudah kurang 10 menit lagi nih jam 10-nya. Padahal kawatnya masih lumayan panjang. Duh, ingin meneruskan. Ini terus terang warnanya mati ya. Kalau mau dibikin kayak baju pengantin atau acara yang pesta-pesta, bagus kalau dikasih sentuhan warna gold atau warna yang lebih besar gitu. Mbak Kiki yang ungu batu agate atau apa ya Mbak? Oh yang ini yang dipakai. Ini kerang Mbak. Kerang tapi bentuknya koin gitu. Dan gak dijual ya guys bahannya, mohon maaf banget. Karena emang ini kayak ngabisin bahan-bahan yang lama. Ya tapi bagus ya. Ini bahan lama emang kayak cetar bahannya gitu. Sayangnya udah gak ada lagi. Nah bahannya kayak gini-gini gitu. Ya sama-sama Mbak Luki, mudah-mudahan membantu ya Mbak jawabannya. Nanti juga bisa membantu bikin ide-ide postingan di jualannya Mbak Luki, biar kayak ada tips-tips cara pakainya juga Cie. Jadi kalaupun misalnya brosnya yang panjang banget gitu ya, kita bisa tambahkan 2 peniti, tapi tetap kunci yang paling besar, yang paling penting adalah pas dipakai sebaiknya di kain yang tebal atau kayak kebaya gitu. Kebaya kan biasanya dia dipasangnya ditempelkan juga ke stagen ya, stagen dalamnya gitu. Makanya dia
kebaya, kalau orang kebayaan kok pakai bros besar-besar bisa tetap kelihatan kokoh brosnya ya, karena misterinya itu guys, dia ada hiasan-hiasan tambahan. Kalau teman-teman Mbak bisa nggak pakai apa namanya bahan kristal dan batu, tapi saya mau pakai yang apa namanya akrilik, bisa ya. Ini bahan yang saya pakai ini akrilik, warnanya senada tapi dia lebih ringan, cuman coraknya atau motifnya itu dari batu, bukan dari batu sih, mirip batu ya, sehingga pada saat dia dipadankan di sini itu masih kelihatan senada. Nah jadi pada saat teman-teman milih corak dan motif itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan salah akriliknya ya, cuman kadang-kadang ketika kita milih coraknya nggak cocok, dia jadi nggak bisa senada gitu, nggak bisa menyatu rangkaiannya. Oke, ini udah tinggal dikit sih. Kalau teman-teman mau bisa juga dikasih daun kaca-kaca gini ya, biar lebih estetik. Cuman kayak nggak cocok kalau orangnya ini. Jadi ini nggak saya kasih. Terus apa lagi ya? Nah pertanyaannya yang belum terbaca mohon maaf ya teman-teman. Boleh nanti ditinggalkan di DM, di komen aja deh ya, di komen biar langsung kebaca gitu. Iya, kalau di komen lama juga nggak kebaca, teman-teman bisa mention terus ya. Pokoknya kalau belum dibalas tuh bukan maksud hati pengen nggak balas loh guys, tapi kadang-kadang notifikasinya Instagram tuh kayak kelewat gitu. Jadi kalau sudah lebih dari 100 biasanya komen yang di atas atau sebelumnya 100 itu sudah nggak muncul lagi di halaman kita. Oke, ini kayaknya udah cukup panjang ya, dan waktunya juga udah mepet. Selanjutnya kita pakai ini bando. Nah, kalau mau bandonya lebih kuat sebenarnya pilih yang lebih tebal ya. Nah ini dia lebih tebal. Aduh Mbak Ruli, aku jadi terharu. Boleh dong, tentu boleh ya. Nah, kalau teman-teman mau pakaikan ini ke putra-putrinya, ini bisa dililit sama pita dulu guys. Caranya lilitnya pakai lem tembak. Yang di lem tembak itu ujungnya aja sini, terus ditarik kuat ya. Tarik kuat, dililit, terus ditutup lagi pakai lem tembak di sini. Baru nanti ujung terakhir dilipat ke sini. Susah bayangin ya. Nanti kapan-kapan saya kasih tutorial ngelilit pakai pita, cuman kebetulan saya nggak bawa pitanya. Nah kemudian ini bisa langsung kita tempelkan di bando. Oke, caranya ini langsung dililit aja, kanan kiri kanan kiri. Kawat dari atas tarik ke bawah, kawat dari bawah tarik ke atas. Ini kalau ikat terakhir tarik pakai tang aja ya biar kuat. Set, tarik ke atas, tarik ke bawah. Nah ini cuman gini aja dia sudah nempel sebenarnya. Nah, oke ya. Cuma problem berikutnya adalah kalau rangkaiannya ini tebal atau banyak ya, otomatis kawatnya di belakang itu jadi kelihatan tuh amburadulnya. Ya mungkin ini nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya diginiin aja teman-teman masih ngerasa aduh kok kelihatan nggak rapi ya, maka alternatif berikutnya adalah kita bisa pakai kain sweat atau kain keras atau kain flanel hitam gitu ya, dipotong membulat,
Nah, terus ditempelkan di sini pakai lem tembak. Jadi cuman untuk nutup rangkaian kawatnya ini ya. Atau alternatif kedua bisa juga ditutup pakai sarangan, tapi aduh, tadi banduku aku taruh mana? Dek Mun, aku minta tolong banduku yang tadi dibawa Ana dong, Dek Mun. Atau Dek Ida bisa tolong carikan. Maaf ya guys. Nah, ini terlalu ke tengah ya. Ini kita bisa geser agak ke kanan dikit atau ke kiri dikit. Oh iya, makasih ya. Nah, ini gini. Nah, problemnya adalah kalau cuman diikat pakai harus sambil kedip-kedip ya kalau pakai. Nah, ini kalau ini dia ditutup lagi pakai sarangan. Nah, ini kalau misalnya mau dijadikan bros, gampang banget sebenarnya. Ini kayak tinggal ditarik aja nih. Dia masih, kalau selama dia nggak dilem tembak, dia itu masih bisa bergeser posisinya. Tuh. Bisa geser kanan kiri. Karena apa? Ini bahannya stainless ya. Lain kalau misalnya teman-teman taruh di yang sudah ada pitanya, dia keset, jadi nggak bisa digeser-geser kayak ini. Nah, kalau dia masih bisa digeser-geser, otomatis masih bisa dilepas dan dipasangin peniti. Caranya, ini nggak bisa dilepas juga sih. Nggak bisa dilepas karena ujung banduknya itu dia agak bengkok ya. Tapi bisa dilepas dengan sentuhan kekekaran yang hakyukyu. Nah, kalau ini kayak gini, maka kalau mau dipasangin peniti, kita tinggal ambil kawat lagi. Tadinya mau pakai yang ini sih, yang dipasangin peniti, tapi kan mau dibeli ya. Jadi jangan rusak. Tutup. Nah, ini kita kasih penitinya gini. Masukkan dulu kawatnya sini, guys. Ya, dibuka. Oke. Lalu di sini kita tancapkan penitinya. Dipasang di tempel. Caranya adalah kawatnya masukkan di salah satu lubang saringan. Ini betul menjawab juga pertanyaan. Berarti kalau misalnya kita cuman punya saringan, lupa naruh tutup penitinya, masih bisa ya pakai saringan brosnya? Bisa. Dengan cara seperti yang saya bagikan saat ini. Jadi sebenarnya kan kalau saringan bros kayak gini, itu sudah ada tutup berpenitinya ya. Jadi kayak klep-klepan gini loh guys. Nah, sudah ada penitinya. Cuman kadang-kadang ukurannya itu kecil-kecil ukuran penitinya, sehingga nggak nyaman dipakai, terutama kalau yang beli itu usianya ini ya, matang ya. Kadang-kadang kalau pakai peniti yang diputer ini kita kesulitan nyari atau masang sendiri, sehingga lebih suka pakai peniti yang biasa. Nah, otomatis untuk ngatasinya adalah kita tetap pakai sarangannya, tapi penitinya kita ganti sama yang biasa. Jadi kalau udah dipasang gini, langsung masangnya standar ya. Kawat dari kanan masukkan ke kanan, kawat dari kiri dimasukkan ke kiri. Gampang ya guys? Iya. Ya nggak gampang-gampang banget, tapi menantang lah untuk dicoba. Buat teman-teman yang baru pertama kali bikin, mungkin jangan langsung nyobain tutorial yang ini ya, karena ini memang tingkatnya advance. Jadi coba step paling awal dengan beli paket belajar kita yang bros etnik atau bros wire gitu. Nanti setelah mahir di yang basic, udah pernah megang kawat sebelumnya, baru kita bisa bertahap nyobain tutorial yang lebih sulit. Ini sebenarnya untuk menghindari rasa patah hati. Karena sedih juga saya kalau misalnya baca komen teman-teman yang aduh saya nyobain bikin dan ternyata jelek, terus gagal, saya sekarang berhenti bikin gitu. Biasanya karena kita langsung nyobain yang susah. Tapi kalau kita mulai
hobi ini dengan bikin yang sederhana dulu, kadang-kadang keberhasilan kecil atau bikin-bikin kecil yang berhasil gitu ya, itu akan jadi mood booster sebenarnya buat kita untuk terus nyobain bikin sesuatu yang baru. Jadi jangan takut buat memulai dari yang sederhana dulu guys, karena sebenarnya langkah ini juga menjaga kita untuk bisa terus semangat ngerjain bikin aksesoris. Sebab nggak, ya namanya juga bikin sesuatu ya, kalau langsung berhasil alhamdulillah, tapi ya kadang-kadang bikin Indomie aja gagal ya. Nah jadi ya bikin bros pun kurang lebih hampir sama lah kayak gitu. Nah ini sisa kawatnya dipotong. Maka yang tadinya bando ya bisa jadi bros dan dipakai. Ini dia jadi brosnya. Pasang ya. Oke. Teret. Teret. Oke guys, selamat nyobain bikin bando manik-manik ya. Minggu depan kalau sirkamnya datang, kita akan bikin materi berikutnya, yaitu hiasan rambut pakai sirkam. Sampai ketemu minggu depan, dadah.